Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Pendiri PAUD yang kami hormati pada hari ini hadir di tempat studio Sari. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di ruangan ini dalam rangkaian menyaksikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, pengembasan pemahaman dan pengalaman pengembangan budaya positif bagi calon guru penggerak. Sementara pemaparan yang dijelaskan oleh Ibu calon guru penggerak khususnya di SD 20 Sari ini, mudah-mudahan dengan penjelasan sebentar ini aksi nyata modul 1 dan 4 ini akan membawa kita ke arah positif. Mungkin lebih jelas kami persilakan Ibu, mungkin ada teknis sebentar yang akan disampaikan, dengan ini kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Pendiri PAUD Kecamatan Tapango, dan teman-teman Dewan Guru yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kenikmatan, kesempatan, serta kesehatan sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul di ruang guru ini guna untuk mengikuti diseminasi tanpa ada halangan sesuatu apapun. Tak lupa kita pula, marilah kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, dan semoga kita termasuk dalam golongannya. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai moderator yang akan membacakan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua acara inti, dan yang acara ketiga penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Sampaikan terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu acara inti. Dan yang pertama akan ada pemaparan diseminasi pemahaman penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Pemateri Eka Darmayanti SPD. Kepada beliau, Ibu Eka Darmayanti, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 020 Kebun Sari, Bapak Penili Wilayah Tapango, dan Bapak Guru SD 0, Bapak Ibu Guru SD 020 Kebun Sari yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di ruang ini, guna untuk mengikuti diseminasi yang akan saya sampaikan sebentar. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Tak lupa pula, marilah kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang insya Allah pada yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk pada materi yang sebentar saya akan bawakan. Namun sebelumnya saya minta maaf pada Bapak Ibu Guru karena sudah menyita waktunya, harusnya istirahat, namun saya meminta untuk berkumpul di ruang guru ini guna untuk mengikuti diseminasi yang saya akan bawakan. Jadi pada sampai saat ini saya mengikuti CGP, alhamdulillah sudah menyelesaikan satu modul, ya. Nah, di dalam satu modul itu ada beberapa sub, ya. Jadi ada sub 1.1
1.2, 1.3 dan sampai ini 1.4 ya. Jadi pada modul 1.4 ini saya harus melakukan pembebasan, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Bagi yang pertama, aksi nyata modul 1.1 budaya positif, pembebasan dan pengalaman penerapan budaya positif. Selanjutnya, ini tidak usah ditanya ya, sudah tahu semua. Dan selanjutnya saya akan mengucapkan selamat berbahagia para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk mengelaborasi disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Adapun komponen positif yang sebentar saya akan sampaikan, yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol atau restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini sebentar akan dibahas satu persatu. Ya, untuk yang pertama perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, mungkin selama ini Bapak Ibu sudah sering melakukan kegiatan di kelas itu secara klasikal. Ya, klasikal di sini artinya mungkin Bapak Ibu menilai anak-anak itu melihat perbedaan. Kita jarang untuk melihat perbedaan siswa, ya. Jadi kita sama ratakan. Maksudnya di sini paradigma ini akan kita pelajari di sini, apalagi saat ini sesuai dengan kurikulum Merdeka, yang mana di dalam kurikulum Merdeka itu pembelajarannya terdiferensiasi. Maksudnya kita sebagai guru harus bisa melihat perbedaan, keunikan dari siswa-siswi kita di dalam kelas, ya, demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu kita harus satu visi, ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi mungkin Bapak Ibu masih ada yang ingat apa itu? Ada berapa profil pelajar Pancasila? 6 apa 5? 6 ya? 6. Yang pertama, masih ingat ya? Yang pertama, apa itu yang pertama? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global, ya. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif dan kreatif. kritis. Ya, selanjutnya benar kritis. Ya, jadi itu semua adalah tahapan dari profil pelajar Pancasila yang saat ini lagi gencar-gencarnya yang kita ingin terapkan pada anak didik kita. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya mengenai disiplin positif tadi, ya, dalam budaya kita, sebelumnya mungkin saya mau bertanya Bapak Ibu tentang kata disiplin. Mungkin selalu mendengar kata disiplin. Apa arti dari disiplin? Ya, apa itu kata disiplin? Arti dari kata disiplin? Ya, kepatuhan atau ketaatan, ya. Iya. Ya, digarisbawahi kata patuh atau ketaatan. Jadi dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya murid kita itu kalau mendengarkan kata disiplin kadang dia tidak merasa dia nyaman. Karena kenapa? Mungkin dia merasa saya tidak menggunakan atribut saya ini, pasti nanti saya sampai di sekolah saya pasti dihukum, ya, pasti nanti saya dikena hukuman dari bapak ibu guru. Ya. Jadi kata disiplin ini menurut siswa itu menjadi ketidaknyamanan. Ya, selanjutnya tentunya kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada kata motivasi intrinsik. Jadi kalau intrinsik itu, motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri. Jadi berasal dari dalam diri siswa itu. Jadi tanpa diberikan iming-iming hadiah, diberikan penghargaan, itu dia merupakan motivasi intrinsik. Jadi kalau ekstrinsik berarti dengan adanya iming-iming hadiah, ya, atau penghargaan, atau ingin diperhatikan, ya. Jadi itu merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, selanjutnya disiplin positif. Di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ataupun maupun hukuman. Ya, tadi saya sudah menyampaikan sebelumnya, motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri siswa tanpa ada sogokan, ya, tanpa ada imbalan, ya. Jadi seperti itu. Jadi siswa itu sadar dalam diri sendiri, saya mau melakukan sesuatu ini itu karena saya ingin menghargai diri saya sendiri, ya. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya di dalam budaya positif ini ada kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi yang pertama itu bertahan hidup, ya. Bertahan hidup di sini berhubungan dengan fisik, ya. Jadi kita sebagai manusia tentunya kalau bisa bertahan hidup tentunya harus butuh apa? Makan, ya. Apalagi minum dan tempat tinggal. Istilahnya apa ya? Sandang, pangan, papan. Ya. Selanjutnya kasih sayang dan diterima. Tapi sebelumnya di sini saya mau bertanya Bapak Ibu, di sini mungkin semua ada yang merasa kurang kasih sayang, kan? Ada. Jadi kalau ada nanti sampai di rumah ditelepon aja, suruh tambah kasih sayangnya, ya, supaya kebutuhan dasar manusianya bisa terpenuhi. Ya, maksudnya di sini biasa itu di dalam kelas, ya, siswa kita itu ada yang caper. Caper itu cari perhatian, ya. Cari perhatian sama gurunya, dia nempel-nempel sama gurunya, ngomongnya manja-manja gitu, ya. Itu kadang ada siswa kita temui seperti itu. Jadi kita sebagai guru kita harus tahu kenapa ini anak seperti ini. Mungkin di rumah dia kurang kasih sayang dari orang tuanya atau bagaimana, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya penguasaan, ya. Penguasaan di sini kita juga perlu ketahui bahwa siswa itu kadang mempunyai sifat penguasa, ya. Biasanya ada siswa ingin menang sendiri. Jadi seperti itu adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya kebebasan, ya. Kebebasan. Siswa juga butuh kebebasan, ya. Mungkin karena banyak tugas yang diberikan sama Bapak Ibu guru, atau serba salah, harus serba diatur, kamu harus begini, kamu harus begitu, ya. Padahal sebenarnya dalam diri anak itu dia butuh kebebasan. Mungkin dalam belajarnya
dia mau belajar di luar kah atau belajar di dalam, itu kita sebagai guru harus tahu juga, ya. Jadi anak ini maunya seperti apa, namun kita juga harus selalu kontrol, ya. Walaupun dia kepingin belajar di luar, tapi kita juga sebagai guru harus mengontrolnya. Dan selanjutnya kesenangan, ya. Jadi siswa juga itu butuh kesenangan, ya. Jadi kesenangan itu adalah kebutuhan akan kebutuhan untuk mencari kesenangan yang bermain dan tertawa, ya. Jadi nggak terlalu dalam pembelajaran itu tidak terlalu tegang, ya. Jadi kita sebagai guru harus mengkondisikan apa maunya anak ini. Jadi itulah kebutuhan dasar manusia. Ya, dari kebutuhan dasar manusia tadi itu ada motivasi atau perilaku manusia, ya. Jadi kata motivasi itu merupakan apa, ya? Dorongan, ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum, ya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Selama ini mungkin Bapak Ibu melihat, mungkin sering kita melakukan, ya. Pada hari Senin kita beda-bedakan. Anak-anak yang terlambat berdiri di sana, ya. Yang tidak terlambat berdiri di sana. Jadi itu merupakan motivasi ekstrinsik. Ya. Selanjutnya mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi juga ekstrinsik, ya. Misalnya ada anak yang melakukan sesuatu, saya mau melakukan itu. Nanti karena kalau saya melakukan itu pasti Pak Guru memberikan saya hadiah, Pak Guru memberikan saya penghargaan. Jadi dengan adanya seperti itu, anak tersebut berarti termotivasi bukan dari dalam dirinya, tapi dari luar, ya, yaitu motivasi ekstrinsik. Nah, selanjutnya menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu tanamkan kepada anak didik kita, ya. Jadi kita sebagai guru harus menanamkan motivasi ini karena murid melakukan disiplin diri karena ia sadar nilai kebajikan diri ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi tanpa adanya imbalan, tanpa ada rasa takut karena nanti akan dihukum, ya. Jadi dia sadar saya melakukan sesuatu ini tanpa ada paksaan dari orang lain, tanpa nanti saya takut kalau saya dihukum Bapak Ibu guru. Ya, ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa kok gagal? Ya, karena yang pertama ternyata ada hukuman. Ya, hukuman itu menyakitkan, ya, bisa menyakitkan bagi siswa. Ya, yang kedua merasa tidak nyaman. Ya. Yang ketiga, murid merasa takut karena tadi itu nanti kalau saya tidak melakukan seperti ini, pasti Bapak Ibu guru saya nanti menghukum saya. Nanti kalau saya jujur, pasti dia akan memarahi saya. Nah, seperti itu. Jadi murid merasa takut. Nah, selanjutnya memaksa. Mungkin memaksa ini Bapak Ibu guru tujuannya ingin mendisiplinkan, tapi karena paksaan sehingga murid menyembunyikan kesalahannya. Ya, nanti kalau saya jujur lebih baik saya bohong saja, karena kalau saya jujur pasti nanti saya dihukum. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya karena selalu banyak pertanyaan dan merasa terpojokan sehingga murid menjadi rendah diri. Nah, selanjutnya konsep disiplin kenapa itu gagal? Ternyata ada juga penghargaan, ya. Ternyata penghargaan itu tidak efektif, ya. Kenapa tidak efektif? Karena mungkin di sini ada sisi positif dan negatifnya, ya. Nah, selanjutnya merusak hubungan atau sifat iri, ya. Jadi mungkin
adanya misalnya perengkingan itu bisa merusak hubungan, karena mungkin rasanya kok dia terus yang selalu dapat peringkat, walaupun sebenarnya dia tahu saya ini memang kurang, tapi dari kemarin kok dia terus ya. Jadi seperti itu bisa merusak hubungan atau sifat iri. Selanjutnya mematikan kreativitas, ya. Nah, karena siswa tadi ini sudah merasa pintar di kelasnya, ya, sudah merasa bisa sendiri, akhirnya apa? Dia tidak mau mencoba hal baru, tidak mau mencoba pelajaran yang lain, karena walaupun saya tidak belajar, saya pasti paling bisa di kelas saya. Teman-teman saya tidak bisa, tidak ada yang mengalahkan saya. Jadi itu bisa mematikan kreativitas. Nah, selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Ya, ternyata ranking itu merupakan hukum, ya, menghukum bagi siswa. Ya, itu tadi mungkin kalau seperti itu mungkin nanti bisa jadi bulian atau bisa jadi omongan, ya, atau mungkin merasa orang tuanya gagal mendidik. Jadi sistem perankingan juga merupakan sistem penghukum. Nah, selanjutnya merampas hak menghargai dirinya, ya. Misalnya anak ini sudah pintar, sudah bisa membaca, sudah bisa menulis. Misalnya dia sudah bisa menulis satu kata, dua kata, dan akhirnya bisa menulis satu kalimat. Itu anak itu merasa senang, ya. Berarti motivasinya secara intrinsik. Tapi karena mungkin di rumah orang tuanya, oh, kamu sudah pintar menulis ya, berarti sudah lancar menulisnya, sudah lancar membacanya. Oke, nanti ibu berikan gula-gula ya, misalnya seperti itu, atau nanti ibu berikan uang ya. Ya, jadi itu ada motivasi lain, berarti motivasi ekstrinsik. Jadi walaupun tadi anak sudah senang dengan motivasi intrinsik, tapi ada motivasi lain dari luar, berarti anak ini masih termotivasi secara ekstrinsik. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini yang pertama namanya konsekuensi, ya. Arti kata konsekuensi mungkin Bapak Ibu sering mendengar, ya, misalnya ada anak-anak kita yang melakukan kesalahan, ya. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Saya harus memperbaikinya, Bu. Nah, saya seperti itu ya. Jadi seperti itu merupakan penguatan jangka pendek, ya. Selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini pengertiannya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Gosen 2004. Ya. Ini dari pengertian restitusi tadi ada ciri-cirinya ya. Yang pertama, ciri restitusi yang pertama bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Ya, itu adalah ciri-ciri restitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat kedalaman diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya, ini perbedaan dari Nah, ini adalah contoh sering tidak mengerjakan PR ya. Nah, ini ada perbedaannya. Misalnya menghukum. Hukuman adalah contohnya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ya. Ini adalah contoh tentang hukuman, ya. Adakah di sini yang
Kalau di sini mungkin tidak ada ya Bapak Ibu ya yang menghukum seperti ini. Ya, selanjutnya guru marah dan kepada murid sehingga murid tersebut menjadi takut. Ya, itu adalah contoh hukuman. Selanjutnya konsekuensi. Nah, di sini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Selanjutnya guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi itu adalah contoh dari konsekuensi. Ya, ini adalah yang saya pelajari dari modul 1.4 yaitu restitusi. Ya, ini adalah contoh dari restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR-nya, Bapak Ibu jangan langsung menghukum ya. Sebaiknya ditanya dulu masalah anak tersebut apa, ya. Jadi kita melakukan restitusi. Selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, ini ada 5 posisi kontrol, ya. Jadi 5 posisi kontrol ini terdiri dari penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, manajer, pemantau. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol ini mungkin Bapak Ibu yang mana yang sering dilakukan, ya? Jadi ini adalah 5 posisi kontrol, ya. Jadi kita akan bahas satu. Jadi 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, sebagai penghukum, ya, ini kalimatnya patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi ini adalah contoh kalimat penghukum. Nah, selanjutnya pembuat rasa bersalah. Ini kalimatnya ya. Berapa kali Bapak guru harus memberitahu kamu, Pak Guru kecewa sama kamu, ya. Jadi itu adalah kalimat membuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, kalimatnya ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, ya. Jadi itu adalah kalimat penghukum, membuat rasa bersalah dan sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau, ya. Kalimatnya kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, jadi kayaknya kalau pemantau dengan penghukum ini hampir sama ya. Berarti pemantau untuk penghukum. Ya. Yang terakhir adalah manajer. Ini kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi sebagai manajer itu guru menanyakan kesalahannya siswa, misalnya kenapa tidak mengerjakan PR, ya. Jadi anak itu ditanya supaya anak itu mau jujur, jangan langsung diberikan hukuman, ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya melakukan keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi di sini ada kalimat pemantiknya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi tentu jawabannya adalah untuk keselamatan. Ya, ini kalimat keduanya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentu jawabannya adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, di sini kita garis bawahi kata keselamatan dan kesehatan, ya. Jadi kata keselamatan dan kesehatan itu kita jadikan sebagai keyakinan, ya. Makanya dikatakan keyakinan kelas. Ya, selanjutnya keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan.
ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bangsa maupun agama. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini adalah kegiatan saya bersama siswa saya kelas 6, membuat keyakinan kelas. Jadi guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, tentunya guru bersama siswa itu mendiskusikan tentang peraturan, ya. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ya. Selanjutnya, kalau sudah dirumuskan, tentunya menempelkan kegiatan di kelas, ya. Jadi ini adalah contoh gambar yang saya sudah lakukan bersama-sama dengan siswa saya, ya. Selanjutnya, ini adalah bentuk keyakinan kelas yang tadi sudah disepakati bersama siswa. Tadi banyak ya, jadi kita simpulkan. Jadi tidak diambil semua karena mungkin banyak yang sama bunyi kalimatnya. Jadi ini adalah keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, rapi dalam berpakaian. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang keempat, jujur dalam bertindak. Yang kelima, sopan pada guru dan teman. Dan ketujuh, budayakan 3S, sapa, senyum, salam. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan silahkan, ya. Selanjutnya, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas itu bisa dibentuk yang pertama lebih abstrak dari peraturan, ya, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, ya, Bapak Ibu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah terlalu panjang, ya, supaya mudah diingat oleh siswa. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kelas. Selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi Bapak Ibu guru bersama siswa itu harus berdiskusi, ya. Jadi semua siswa harus dilibatkan. Nah, yang terakhir, keyakinan kelas ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu setiap saat bisa berubah. Kalau misalnya ada yang melanggar siswanya, misalnya Ibu itu teman saya melanggar, jadi apakah bisa ditambahkan? Jadi bisa, ya. Jadi suatu saat bisa dirubah itu atau ditambahkan keyakinan kelasnya. Selanjutnya, nah ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu meliputi menstabilkan identitas, ya, yang pertama. Jadi kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan, ya. Ini segitiga restitusi yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan, ya. Jadi siswa itu melakukan sesuatu pasti mempunyai alasan kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru, kita tanyakan kepada siswa, ya, kita semua memiliki motivasi internal. Ya, selanjutnya, nah ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh videonya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat contoh video segitiga restitusi. Jadi melakukan semua ini pasti penyalahan, ya? Iya betul Bu. Saya pernah berbangun jadi saya dulu. Jadi saya lupa kalau hari ini hari ini. Nah, itu
bukan Stefi ya, karena Stefi sudah berangkat lebih cepat ke sekolah. Artinya, ini Stefi salah menggunakan baju seragam karena hari ini hari ini dan tidak menggunakan topi, tidak menggunakan dasi. Artinya, Stefi tadi sudah berusaha cepat berangkat ke sekolah. Sekarang kita lihat kejadian Stefi tidak menggunakan baju seragam sekolah, tidak menggunakan topi dan dasi. Itu menurut Stefi apakah melanggar keyakinan kelas atau prinsip dari kamu atau tidak? Ya Bu, saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang Stefi sudah langgar? Saya tidak disiplin waktu Bu. Itu Stefi tahu. Itu menurut Stefi kira-kira disiplin waktu itu beda berarti. Bu. Iya. Ya Bu. Oke, kalau tahu Stefi, tahu itu jumlah Stefi kira-kira apa yang akan Stefi lakukan ke depan? Saya akan melaksanakan jauh lebih awal. Buat apa? Supaya saya tidak terlambat bangun dan berusaha pada sekolah. Bagus, berarti Stefi sudah berusaha memperbaiki. Jadi Stefi mau jadi orang yang seperti apa? Saya ingin jadi orang yang disiplin dan mandiri Bu. Oke, kalau begitu sekarang Stefi silahkan bergabung bersama temanmu di barisannya, siap-siap untuk mengikuti upacara ya. Ya, ini kasus yang kedua ya, Bapak Ibu. Silakan menyaksikan. Itulah tadi Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi videonya ya. Ya, selanjutnya segitiga restitusi
itu bukanlah antitesis dari posisi kontrol, namun merupakan penyempurna posisi-posisi kontrol untuk mengedepankan langkah-langkah persuasif dalam tindakan kelas serta memaksimalkan penggalian makna secara intrinsik yang berimbang dengan ekstrinsik, sehingga tujuan kita untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri dan berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dapat tercapai. Ya, jadi ini segitiga restitusi yang sudah contohnya tadi sudah tampilkan. Jadi Bapak Ibu, bukan berarti 5 posisi kontrol tadi, mulai dari penghukum, sebagai teman, pemantau, itu bukan berarti tidak boleh digunakan ya, boleh digunakan, tapi nanti dilihat siswanya. Kalau misalnya terlalu bandel siswanya, ya mungkin penghukum bisa digunakan ya. Tapi kalau misalnya siswa kita itu masih bisa diarahkan, tolong jangan gunakan untuk penghukum, bisa langsung saja ke posisi manajer. Jadi mungkin cukup sekian yang saya sampaikan pada hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang. Saya selaku Kepala Sekolah SD 020 Kebun Sari, Pak Sijian SPD, berterima kasih adanya guru penggerak yang ada di SD 20 Kebun Sari atas nama Ibu Eka Darmayanti yang dalam hal ini masih dalam proses penyelesaian dalam modul-modul kegiatannya, dan kami juga mendukung segala kegiatan yang diberikan kepada anak didik kita tentang adanya guru penggerak yang ada di SD 20 Kebun Sari. Mudah-mudahan dengan guru penggerak nanti bisa proses belajarannya lebih sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik, sesuai filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu belajar sambil bermain. Dan kami terima kasih Ibu Eka Darmayanti, mudah-mudahan dalam proses perjalanannya untuk menyelesaikan kegiatannya di SD 20 Kebun Sari ini membawa berkahan buat pembelajaran yang ada di SD 20 Kebun Sari. Mungkin itu aja yang kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Utami dari SDN 020 Kebun Sari, merupakan rekan sejawat dari Ibu Eka Darmayanti sebagai selaku calon guru penggerak. Di mana kemarin kami sudah mendapatkan pembahasan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Bu Eka Darmayanti sebagai seorang calon guru penggerak telah menerapkan pembelajaran dengan menggunakan keyakinan kelas yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di mana sebagai seorang guru kita harus mengetahui 5 posisi kontrol, yaitu penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan posisi manajer. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.